Halo Sobat Kompas, hari ini kita jumpa lagi di Obrolan Kak. Obrolan Kak, Mas. Oh, kita ikut juga. Ya, Obrolan Kak adalah obrolan penuh makna yang pastinya ini udah episode kesekian ratus ya. Mas Aca, hari ini kita kedatangan tamunya siapa nih? Iya, kita selalu kedatangan tamu-tamu yang menarik nih, Mbak. Pastinya. Ya, topiknya nggak pernah sama, macam-macam ya. Kali ini kita mau ngomongin soal politik dan generasi muda. Nah, makanya narasumber kita juga orang-orang yang kompeten di bidangnya lah, gitu ya. Yang paham mengenai anak muda lah ya. Iya, bersama kita ada Mas Yohan ya, dan Mas Faisal. Ya, Mas Yohan mungkin bisa perkenalkan diri dulu kali Mas ya, kegiatan. Iya, saya. Oke, makasih Mas Aca, Mbak Terence, Mas Faisal. Nama saya Yohan Wahyu. Sehari-hari saya menjadi peneliti di Litbang Kompas. Litbang Kompas ini sebuah lembaga riset yang memang menyatu dengan Harian Kompas. Selama ini kita concern terutama survei-survei yang berkala itu dalam mengawal pemilu terutama ya. Jadi kita melakukan survei tiap 3 bulan. Surveinya itu apa ya? Tidak jauh dari urusan elektoral partai, elektoral capres gitu ya. Jadi misi Kompas adalah bagaimana menjadi referensi pemilu di Indonesia. Salah satu media yang juga memberi fokus dan tema-tema pemilu agar kita setidaknya harapannya menjadi referensi bagi pemilih, referensi bagi penyelenggara, dan tentu secara umum menjadi referensi publik untuk menghasilkan pemilu yang lebih baik lagi itu. Oh iya, luar biasa ya Mbak ya. Iya, ini intronya aja udah bikin kita penasaran tahun tahun politik ya. Ya, nah, bersama Mas Yohan juga ada Mas Faisal ya. Mas Faisal ini youth researcher ya. Peneliti yang banyak meneliti generasi muda. Mungkin bisa diceritakan Mas. Iya, nama saya Muhammad Faisal. Saya Direktur Eksekutif dari Youth Laboratory Indonesia. Yang biro yang saya dirikan kira-kira 12 tahun lalu, khusus meneliti anak muda. Kerjanya ngobrol sama anak muda, nongkrong sama anak muda, belusukan, nonton festival, nonton gigi anak muda. Lalu berusaha menangkap dan merumuskan kira-kira aspirasi anak muda di Indonesia seperti apa. Saya juga penulis buku yang kebetulan juga diterbitkan oleh penerbit buku Kompas. Beberapa buku saya bicara tentang generasi muda juga, hasil riset selama 10 tahun. Itu kira-kira. Iya. Seru ya Mas, kebayang ya. Ngobrol sama anak muda tuh pasti bukan random sih, tapi insight-nya pasti insight-nya kadang tidak terduga, kadang juga kita harus bisa menyesuaikan diri dengan culture dari masing-masing. Kalau sekarang istilah anak sekarang kan skena ya. Skena ini seperti apa, ada kata-kata yang pantangnya apa, pakaian seperti apa. Tapi kayaknya sekarang saya udah agak ketuaan juga. Ya, penting jiwanya Mas. Penting jiwa ya. Iya. Tapi saya jadi tertarik Mas. Sebenarnya kenapa anak muda gitu? Maksudnya kan ya kalau katakan subjek penelitian itu kan bisa banyak gitu lah ya. Tapi mungkin ada ketertarikan khusus kenapa anak muda gitu. Sebetulnya latar belakang saya sebagai peneliti nggak jauh dari Mas Yohan. Dulu saya kerjanya sama neliti survei politik ya. Survei politik, bikin FGD politik untuk sebuah biro politik gitu. Lalu di situ saya menemukan bahwa ternyata yang lucu tuh anak muda jawabannya kok nggak konsisten ya. Jadi di satu survei ke survei lain tuh perubahannya kok drastis. Lalu kalau misalnya kita tanya dalam forum FGD di satu ruangan yang terkontrol gitu ya. Lalu ada satu moderator biasanya cenderung mengikuti yang paling pintar di ruangan gitu. Jadi tendensi sentralnya tinggi. Kalau survei juga tendensi sentral cenderung jawabnya netral gitu. Nah, ketika saya akhirnya memutuskan bikin biro riset sendiri, kayaknya saya tertarik untuk mendalami itu tuh, untuk kenapa ya waktu itu. Ternyata memang di Indonesia itu kulturnya beda ya, anak muda itu ada istilahnya power distance-nya tinggi. Power distance itu kalau ada orang dewasa cenderung nggak enak gitu kalau jawab pendapatnya itu. Kayak misalnya ada gitu ya. Iya. Kayak di sekolah aja sama guru kan cenderung saya nggak setuju Bu gitu kan, kayaknya jarang sekali terdengar ya. Atau sama orang tua sama kakak gitu. Sehingga ketika saya rubah pendekatan risetnya pakai etnografi, nongkrong dulu, terus main dulu sama mereka, jawabannya benar-benar berbeda gitu. Jadi itu yang saya lakukan di laboratory. Jadi dibuat lebih cair, akhirnya mereka malah lebih open ya Mas? Lebih open dan jawabannya jauh berbeda dengan survei-survei yang biasa kita
lakukan dan saya lihat juga gitu. Seru. Ya, Mas Yohan tadi kan sudah dibuka di awal ya bahwa ini tahun politik gitu ya. Informasi baik dari Harian Kompas ID juga relatif juga cukup banyak menjelang pesta demokrasi 2024 ya. Tapi mungkin yang mengawali pertanyaan dari kita nih di obrolan Kak ini lebih sebenarnya apa sih pentingnya pemilu itu bagi pemilih? Iya, pemilu itu kan ini pembeda. Kalau kita ngomong demokrasi itu kan sebenarnya bedanya tipis antara demokrasi dan anarki misalnya. Jadi demokrasi itu sebenarnya bagaimana kemudian mentertibkan sesuatu yang banyak orang punya hak yang sama, banyak orang punya kesempatan yang sama. Ini butuh salah satu kanal yang sebenarnya memperebutkan kekuasaan itu kan butuh instrumen. Pemilu itu adalah instrumen untuk memperebutkan kekuasaan. Kenapa demokrasi? Dia harus diawasi terus karena itu ada pembatasan ya. Kalau di Indonesia tiap 5 tahun sekali. Nah, salah satu cara untuk perubahan kekuasaan itu ya pemilu gitu ya. Nah, pemilu penting untuk satu mengevaluasi. Yang kedua juga untuk memproyeksi ya. Apakah selama 5 tahun ini sudah ada sesuatu yang bisa dilakukan lebih baik lagi, ada yang bisa dipertahankan? Nah, pemilu itu adalah ajang evaluasi. Pemilih itu sebenarnya kalau kita ngomong substansi demokrasi, yang punya mandat itu kan pemilih ya, rakyat ya. Rakyat ini kan sebenarnya ngasih mandat. Nah, bagaimana cara ngasih mandatnya ke orang-orang yang dipercaya? Pemilu adalah ajang untuk ngasih mandat gitu loh. Siapa yang akan aku kasih mandat? Ya orang yang dipercaya pemilih. Nah, karena itu pemilu itu menjadi kontestasi. Karena saling memperebutkan mandat pemilih gitu. Kan mandatnya sama yang direbutkan ya. Misalnya ada 190 juta pemilih di 2024 nanti. Ya ngerebutin itu 190 mandat. 190 juta mandat. Mekanismenya adalah lewat pemilu. Itu bagaimana demokrasi itu memang melelahkan ya. Ini sistem politik yang sangat kompleks, orangnya banyak, yang berkontestasi juga banyak. Karena itu mau nggak mau, karena memang suara rakyat ya, butuh instrumen. Ya, pemilu itu adalah instrumen untuk. Ini kenapa penting ya? Itu salah satu kanal untuk mengatur sesuatu yang kompleks menjadi sederhana, yaitu pemilu itu. Beda kalau misalnya sistemnya kerajaan, ya sudah nggak usah dipilih, otomatis yang keturunannya. Lah ini kan repot. Ini itu hak dia jadi pemimpin kita gitu. Ya, pemilu itu adalah salah satu legitimasi bahwa kekuasaan itu beralih dari satu ke satu yang lain gitu. Ya, itu pentingnya pemilu, tapi memang nggak sekedar milih ya. Nah, ini ke depan kenapa Kompas itu pingin menjadi referensi, menjadikan pemilih itu nggak sekedar milih, tapi milih yang baik dan benar. Nah, ini yang sebenarnya PR kita bareng-bareng nih. Kalau sekedar milih, kan muncul rame tuh ada gium jangan milih kucing dalam karung gitu ya. Terus banyak lah ya, yang kemudian untuk melihat bahwa pemilu itu tidak sekedar milih. Nah, Kompas itu berupaya untuk menjadi guidance, jangan asal milih, gitu. Milih yang baik dan benar. Itu sih lebih. Oke, Mas Yohan ya, menarik ya. Berarti ada 190 jutaan Mas ya? Iya, 190 juta lebih ya. Nah, mungkin bisa lebih ini ya, saya pengen tahu sih. Itu seperti apa sih 190 juta itu kan pastinya kan ini kan setiap 5 tahunan. Kan pasti kan profilnya atau gambarannya itu pemilihnya kan pasti berbeda ya dari 5 tahun yang lalu ya. Nah, tahun depan itu kayak apa seperti itu? Ya, sesuai yang sudah ditetapkan KPU ya, daftar pemilih tetap itu dari 190 juta lebih itu 52% itu pemilih muda dan mula ya. Muda dan mula 52%. Ada beberapa versi yang mengatakan hampir 60%. Tapi kalau kita lihat DCT itu memang KPU juga bahkan sudah bikin persentasenya itu 52%. Artinya memang ini kalau dibandingkan pemilu 2019, komposisi pemilih muda dan mula ini relatif naik gitu ya. Nah, ini menjadi kalau menjadi wajar banyak kontestan kemudian membawa isu anak muda itu dalam kampanye-kampanye politiknya gitu ya. Kenapa anak muda jadi isu? Ya pertama jumlah mereka lebih besar, separuh lebih menguasai komposisi pemilih.
tentu butuh treatment-treatment yang berbeda ketika berkampanye kepada anak muda dibandingkan kepada orang-orang pemilih yang sudah lama. Kenapa pemilih muda ini berbeda? Satu, terutama di dalam kelompok pemilih muda ini ada pemilih mula, ya, generasi Z yang belum pernah ikut pemilu gitu ya, baru pertama kali belum punya pengalaman referensi cara milih itu kayak apa sih, masuk di bilik suara itu rasanya kayak apa gitu ya. Nah ini yang sebenarnya butuh treatment khusus. Tidak hanya kontestan, penyelenggara pemilu pun itu butuh pendekatan khusus ya. Kalau kita tahu bagaimana KPU Bawaslu itu sudah mulai gencar melalui akun sosmednya gitu ya, bikin konten-konten yang bagaimana mengedukasi pemilih. Memang tidak menyasar pemilih muda secara khusus, tapi kalau kita ngomong sosmed, ya yang paling banyak mengkonsumsi sosmed di survei-survei Kompas, kalau dilihat durasi ya, dalam satu hari itu bisa sampai 10 jam itu anak-anak muda yang bagaimana mereka menghabiskan waktunya, bayangkan dari 24 jam sehari, mereka 10 jam main sosmed. Artinya distribusi informasi, baik itu hiburan termasuk informasi pemilu, lebih mudah dilakukan dengan kanal-kanal sosial media, dan itu sudah dilakukan penyelenggara, bahkan termasuk kontestan ya, baik partai politik maupun para bakal calon presiden nanti. Mereka kan sudah gencar menggunakan sosial media ini sebagai alat campaign gitu ya, dan karena sasarannya memang jelas 52% itu. Kalau 48% yang lain, ini kan pemilih yang relatif sudah mapan ya, mereka sudah pengalaman milih, bahkan sebelum kampanye pun mereka sudah punya pilihan ya. Kalau kita lihat di survei-survei Kompas itu memang kecenderungan anak muda ini swing voternya tinggi. Swing voter itu pemilih yang belum pasti gitu ya. Mereka itu mau milih siapa gitu ya, termasuk milih partai, milih capres gitu. Masih tinggi swing voternya. Ini berbeda dengan pemilih-pemilih yang relatif generasi di atas mereka. Ini swing voternya rendah ya. Jadi udah ada, kalau bahasa kami itu strong voter. Jadi pemilih yang sudah menetapkan pilihan jauh hari sebelum pemilu itu dilaksanakan itu lebih banyak dari kelompok pemilih-pemilih yang sudah pengalaman di atas pemilih muda ini. Nah itu PR-nya penyelenggara, kontestan, bahkan media ya, kita sebagai bagian dari media itu bagaimana menjadikan ajang pemilu ini juga menjadi ajang pendidikan politik. Nah selama ini kan ini yang terlupakan. Para kontestan fokusnya di kontestasi aja, padahal sebenarnya pemilu ini ajang untuk edukasi, pendidikan politik yang sebenarnya lebih banyak dibutuhkan teman-teman muda. Mereka lah yang sebenarnya nanti akan meneruskan estafet kepemimpinan ini kan mereka. Nah ini menarik nih. Nah ini kalau udah bicara generasi muda ini kayaknya mesti ke Mas Faisal nih. Ya ini kan tadi kan ada gambaran nih Mas ya, bahwa ini dalam pemilu mendatang ini kan generasi muda itu 52% ya, berarti lebih dari separuh gitu. Nah ini kalau Mas Faisal sendiri ya, dari apa namanya riset-riset yang dilakukan gitu kan sebagai pengamat generasi muda gitu, seperti apa sih preferensi politik mereka, atau bagaimana ini mereka biasanya ya dari yang sepengamatan Mas Faisal? Ya kalau dari studi-studi survei itu kan pendekatan untuk memprediksi pilihan politik itu kan berdasarkan partisanship ya, party ID gitu. Kalau dulu kan studi awal tentang pemilu di Indonesia itu bahwa pilihan politik orang Indonesia itu berdasarkan kelompok sosiologis gitu, ya, yang kelas atas, kelas bawah, yang santri, yang priai gitu. Lalu setelah kita masuk ke era reformasi ada namanya partisanship, yaitu berdasarkan ideologi gitu. Nah sekarang ini agak berbeda, terutama ketika memasuki era fase milenial ya. Kalau saya menyebut di kajian saya sebagai generasi P gitu, karena mereka ya lahir kira-kira di mereka tidak merasakan era-era Orde Baru gitu. Tidak terlalu melekat gitu. Lalu tumbuh besar di masa-masa awal reformasi ketika orang tuanya merasakan sulitnya krisis ekonomi kan, yang berlangsung kira-kira 6 tahun tuh, sampai harga mulai stabil dan sebagainya. Jadi mereka tidak terlalu melekat dengan partisanship itu gitu. Jadi kalau dulu, makanya tadi dikatakan generasi yang senior itu pilihan politiknya lebih stabil, karena partisanship dulu identitas kelompoknya, kelas sosialnya itu lebih kuat. Lalu ada diseminasi dari orang tuanya tentang, wah dulu Pak Karno begini gitu, Pak Harto begitu, jadi itu melekat ya.
Kalau dari mulai milenial tidak terlalu, makanya sejak era milenial itu lebih issue based. Jadi isu apa yang penting bagi mereka. Oh, saya tertarik isu lingkungan hidup gitu. Oh, yang ini dia ngomongin lingkungan hidup nih, gitu. Saya pilih dia gitu. Atau isu kesetaraan gender misalnya, saya pilih dia gitu. Nah, kalau untuk pemilih pemula yang sekarang sering disebut sebagai Gen Z ini berbeda lagi. Karena mereka satu terpapar isolasi ya selama masa Covid gitu. Lalu lebih intens lagi, kalau mungkin 10 jam itu milenial, Gen Z itu lebih dari itu karena mereka memang pun sekolah terbiasa dengan device-device itu kan. Nah, ini berbeda, cara berpikir berbeda, cara melihatnya mungkin juga tidak seperti milenial lebih issue based. Kalau saya melihatnya mereka tendensinya lebih melihat sesuatu yang familiar aja dengan karakter mereka gitu. Jadi lebih ke apa yang disebut di kajian politik dengan personalisasi politik. Jadi mereka melihat person aja. Oh, person ini mirip sama saya, cara bicaranya mirip saya gitu. Terus yang dia suka juga mirip sama saya gitu. Oh, dia suka pakai TikTok juga, oh cocok sama saya gitu. Jadi itu pergeseran-pergeseran cara memilih anak muda kalau yang saya perhatikan. Ada kedekatan dari behavior yang dari sosok yang mereka lihat gitu ya. Iya, betul, ada kedekatan. Okay. Berarti kalau bisa disimpulkan artinya alasan atau pengaruh tertentu dalam konteksnya mereka terlibat dalam politik itu lebih ke mana? Lebih ke piring atau yang tadi mereka reverse ke apa yang mereka lihat? Kalau untuk pemilih pemula Gen Z itu kan ada istilah antropologisnya mereka tuh konfiguratif ya. Jadi nggak dengerin orang tua, terus mereka lebih dengerin sesama teman aja gitu. Piringnya ya Mas. Piringnya. Jadi kalau ada animo untuk memilih di kelompok peer mereka ikut milih. Gitu. Ada kebersamaan kolektivitas itu. Gitu. Nah, kalau kelompok milenial itu kan lebih mempengaruhi orang tua. Kalau saya kan generasi yang saya dipengaruhi orang tua pilihannya. Dia orang tua, kamu pilih ini aja Sal, itu begini gitu kan. Sama ikut gitu. aja. Nah, kalau milenial itu yang mempengaruhi kayak misalnya ya nggak harus pilihan politik, bahkan handphone orang tuanya aja yang pilihin anaknya, itu jelek, itu aja Pak gitu kan ya. Nah itu. Nah, kalau ini pemilih pemula ini lebih ke piring ya. Jadi tergantung nuansa piringnya seperti apa. Kalau di peernya ada mobilitas untuk nanti ke TPS untuk memilih, kita akan lihat generasi Z ini akan memilih bersama-sama. Tapi tadi itu ini ya, artinya apa namanya, generasi yang punya pilihan sendiri gitu ya. Bisa dibilang mereka agak sulit untuk didoktrin sih. Karena punya cara menilai dunia, cara worldview ya. Cara menafsirkan politik dengan sudut pandang yang berbeda dengan orang tuanya. Tapi ketertarikan mereka sendiri gimana terhadap politik? Ketertarikannya, maksudnya apakah itu sesuatu yang penting gitu ya, sesuai ya kan? Namanya anak muda kan mungkin lebih hal-hal yang menarik perhatiannya nggak tahu, mungkin ya lifestyle atau apa gitu. Kalau saya melihat untuk Gen Z, karena mereka terpapar masa-masa isolasi selama Covid, ada temuan saya akhir-akhir ini adalah mereka ingin merasakan segala sesuatu yang sifatnya offline dan analog gitu. Satu misalnya contoh ketika Covid selesai itu tiba-tiba tawuran merebak di mana-mana. Itu ya. Terus kedua, festival langsung membludak di mana-mana. Anak skena. Lalu istilah skena tuh yang padahal sebetulnya skena tuh istilahnya milenial ya. Itu tiba-tiba jadi isu di antara kalangan Gen Z. Jadi berbagai hal, lalu anak muda mulai ngeband lagi, itu kan juga fenomena tersendiri. Nah, saya melihat berdasarkan itu ada optimisme untuk melihat Gen Z nanti akan show up, akan muncul ketika pemilu, karena mereka pernah ngerasain aja gitu, ini gini ya nuansanya, gini ya nyoblos ya gitu. Itu. Tapi kalau dari sisi sikap ya kan ada juga tadi, walaupun peluang atau potensinya meningkat ya dari 2019 52% tadi Mas Yohan ya. Itu ada temuan yang mereka apatis atau bisa jadi apolitik gitu ya, apolitis terkait mengenai pemilu nanti nih Mas. Ya, cara melihatnya bukan mereka tidak mau berpartisipasi, dan saya rasa saya juga sempat lihat survei di Kompas itu kan keinginan partisipasi tinggi gitu. Tapi kesukaan terhadap kandidat rendah gitu kan. Jadi sebetulnya pesimismenya itu bukan tertuju pada ajang pemilihan umumnya,
tapi tertuju pada kemampuan dari kandidat ini untuk bisa melakukan perubahan sesuai yang mereka harapkan gitu. Jadi sejauh mana para kandidat yang nanti maju itu bisa memberikan gambaran bahwa mereka bisa mewujudkan apa yang diinginkan anak muda, itu juga nanti mempengaruhi apakah anak muda akan cenderung apolitis atau tidak gitu. Kalau dari ini sendiri gimana Mas Yohan ya barangkali ya yang pernah dilakukan oleh Litbang Kompas ya terkait hal ini gitu ya. Apakah ada temuan-temuan terkait ketertarikan generasi muda? Ya. Kalau terkait politik ya, sebenarnya tadi yang yang disampaikan Mas Faisal bahwa survei kita memang menangkap ada antusiasme yang tinggi dari pemilih muda dan pemilih mula ini untuk menggunakan hak pilihnya. Tapi memang ada juga pertanyaan, mau nggak sih masuk politik gitu ya? Maksudnya terlibat dalam proses keterlibatan. Jadi kalau partisipasi memang tinggi, tapi keterlibatan itu rendah. Maksudnya rendah itu mereka masih belum melihat politik itu sesuatu yang menjanjikan gitu ya. Ini ada survei kita juga terkait mau nggak sih berkarir di politik gitu ya. Sebagian besar itu cenderung menghindari gitu ya, menghindari untuk terlibat dalam partai, menjadi anggota, fungsionaris gitu ya. Jadi mereka melihat saya cukup berpartisipasi aja di pemilu gitu ya, tidak kemudian terlibat. Nah ini sebenarnya bahaya gitu ya. Kita kan tahu ya, saya lahir di era Orde Baru gitu ya, besar dididik oleh era Orde Baru, bagaimana proses deparpolisasi itu kan sangat kencang sekali ya. Jadi aktivis partai itu sesuatu yang mungkin menjadi mengkhawatirkan gitu ya. Bahkan apalagi kalau bukan partai yang penguasa gitu ya. Di era Orde Baru kan sangat sensitif gitu ya. Nah, ini berjalan terus hingga saat ini. Misalnya kalau mau masuk partai itu menjadi sesuatu yang sensitif, terus orang cenderung menghindar gitu. Nah, ini menjangkiti anak-anak muda kita gitu. Nah, ini menurut saya bahaya kalau kita ngomong soal dalam konteks besar regenerasi politik ya. Siapa yang mau ngisi orang-orang regenerasi di dalam partai gitu ya, kalau tidak anak-anak muda. Meskipun memang ada juga yang tertarik ya, tapi hampir mayoritas itu tidak ingin masuk dalam terlibat dalam proses politik. Padahal kalau kita mau jujur, semua kehidupan kita di Indonesia ini ya, di negara-negara manapun seperti itu yang ngatur ya politik gitu ya, yang ngatur ya partai gitu ya. Undang-undang itu kan kita kan selama ini hubungan interaksi kita bermasyarakat kan diatur hukum, produknya undang-undang yang bikin legislatif orang-orang partai. Jadi ini yang menurut saya menjadi sinyal masa depan regenerasi politik kita itu menjadi bisa saja terancam kalau anak-anak mudanya nggak mau masuk dalam terlibat politik. Memang banyak alasannya ya, salah satunya ya citra partai yang buruk gitu ya, partai belum merakyat. Jadi memang ada memori yang tidak begitu bagus gitu ya melihat politik gitu ya. Ini yang kemudian banyak melatar belakangi mereka untuk kemudian menghindar dalam proses politik. Saya cuma cukup jadi pemilih gitu deh. Padahal untuk membangun bangsa dan negara ini nggak cukup jadi pemilih. Ya kalau mau ya terlibat gini. Masalahnya partai-partai pun juga kadang juga tidak begitu mengasih ruang ya. Kemarin Kompas di liputan tematiknya itu mengangkat tema itu ya. Bagaimana masih ruangnya itu masih sempit bagi anak-anak muda terlibat dalam proses politik. Bagaimana misalnya regenerasi di internal partai, jarang sekali anak muda muncul gitu ya, jadi pimpinan partai gitu ya, ya urut kacang gitu ya. Apalagi kalau partai-partai yang sifatnya partai yang dikuasai oleh kelompok tertentu, ini sangat sulit sekali gitu ya. Nah, dari situ, dari secara sistem ruangnya sempit, dari sisi minat juga rendah. Nah, ini sebenarnya PR kita bersama gitu. Bagaimana kemudian kita bareng-bareng karena konteks besarnya adalah regenerasi politik gitu ya. Ini yang sebenarnya menjadi pekerjaan kita bersama, bahwa anak-anak muda ini kalau bisa ya udahlah ayo masuk politik, sama-sama memperbaiki politik kita agar pada akhirnya ujungnya adalah kemaslahatan kan tujuannya ya. Itu kalau kita tujuan negara ini dibentuk adalah sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu.
Jadi kemakmuran, kesejahteraan, bagaimana kemudian masyarakat Indonesia lebih sejahtera gitu. Jadi itu yang mestinya juga dikuatkan itu. Terkait keterlibatan anak muda tadi, Mas Faisal sempat menyinggung bahwa sebenarnya ini menjadi PR ya, walaupun PR-nya PR buat kita semua ya, termasuk media. Nah, untuk kandidat atau partai politik itu sebenarnya ada kemasan yang seperti apa sih sebenarnya yang di-expect oleh anak-anak muda itu, Mas? Kemasan seperti, kok saya melihat ini kan era hyper reality ya. Artinya begini, dulu kalau misalnya dulu saya melihat idola saya tuh Michael Jordan gitu kan ya, itu kan hanya di iklan produk-produk yang dia gunakan gitu. Saya nggak tahu keseharian dia di rumah seperti apa gitu. Tapi kayak sekarang saya bisa melihat Cristiano Ronaldo tuh kalau di dapurnya kayak gimana, kamarnya seperti apa gitu kan ya, kalau pagi dia makan apa dan sebagainya. Jadi kalau untuk generasi muda sekarang yang tadi 10 jam mungkin lebih dia terpapar media sosial, mereka ingin melihat sesuatu yang otentik sih. Jadi mereka sudah bisa membedakan tuh antara ini lagi pencitraan nih, atau ini bukan wali kota, ini wali konten, dia lagi bikin konten gitu kan, ada istilahnya seperti itu. Jadi mereka akan gandrung kepada sosok-sosok yang terlihat dia memang seperti ini, dia otentiknya seperti itu. Terlepas dari itu ya tentunya tadi karena politik anak muda tidak mau terjun langsung ke politik formal atau struktur politik formal dan lebih cenderung ke komunitas, ke movement. Kita bisa lihat misalnya sekarang kan aktivis yang paling terkenal di dunia itu Greta Thunberg kan ya di luar struktur politik gitu. Mereka juga pengen ngelihat sosok-sosok yang memahami sebetulnya isu-isu anak muda, bukan sekedar membawa gimmick bahwa mereka itu dekat dengan anak muda gitu. Ada ini nggak sih, Mas, isu-isu tertentu yang mungkin lebih appealing buat anak muda gitu? Banyak sekali sebenarnya. Indonesia dari isu mental health gitu kan, isu tentang karir gitu. Justru sangat beragam ya, justru ya. Lingkungan hidup nanti bisa dibedah lagi tentang sampah kah atau tentang transisi energi kah gitu. Banyak sekali sebetulnya yang bisa dieksplor gitu. Ya, jadi emang buat kontestan sendiri ini juga jadi PR juga ya. Ya bukan cuman kemasannya tapi isunya juga gitu ya. Juga punya substansi yang bisa menjadi, ya itu menurut saya nanti pemilu akan seru kalau misalnya masing-masing kandidat itu berbicara tentang substansi anak muda dan itu diperdebatkan. Nah itu menurut saya menarik sekali. Bahkan Mas Aca nggak sekadar tadi ketertarikan, bahkan kalau dari tulisan di Kompas ID yang kami coba baca juga terkait mengenai pembiayaan ya, itu juga sesuatu faktor yang yang sangat berat ya buat anak muda untuk masuk atau terlibat langsung di dalam politik gitu ya. Apakah ini hanya menjadi peran buat aktivis di akar rumput, gimana nih? Ya intinya sih mungkin pengalaman saya mungkin dulu aktif di mahasiswa kemudian masuk dalam dunia media gitu kan memang mungkin berbeda dengan pengalaman anak-anak muda sekarang ya yang relatif tadi kalau Mas Faisal bilang mereka tidak punya memori tentang Orde Baru, mereka tidak punya memori tentang bagaimana kekuasaan dijalankan dengan otoriter misalnya ya. Beda dengan iklim yang mereka lahir ketika iklim sudah relatif liberal gitu ya, baik akses media mudah gitu. Dulu kita nggak mudah gitu loh, pers konvensional aja mau memberitakan sesuatu sangat terbatas gitu ya. Makanya kemudian kekuatan pers mahasiswa begitu kuat dulu. Nah era sekarang kan semua everything is media, semua bisa bikin medium sendiri, bikin media sendiri. Nah itu yang sebenarnya potensi yang jadi menyimpan potensi yang sebenarnya sayang kalau itu kemudian tidak diletakkan dalam konteks pembangunan institusi politik gitu ya. Mereka ini kan aset ya, anak-anak muda ini aset. Benar memang untuk melakukan perubahan tidak harus masuk dalam sistem, tapi ujungnya juga sistem yang untuk menentukan perubahan atau tidak. Yang di luar perubahan ini memberikan pengaruh, ya. Fenomena Arab Spring, ya, itu kan semua dilakukan di luar sistem. Ya termasuk Indonesia reformasi itu kan di luar sistem. Kalau tidak ada gerakan mahasiswa, demonstrasi, saya pikir ya
ya Pak Harto mungkin tidak berakhir kekuasaannya. Jadi memang dua-duanya ini memang harus digarap gitu. Ada teman-teman yang memang bergerak di luar sistem, tapi masuk sistem itu bukan sesuatu yang haram gitu ya, bukan sesuatu yang negatif. Justru orang-orang baiklah yang dibutuhkan untuk masuk sistem itu ya. Jangan kemudian dikuasai orang-orang yang tidak baik, yang kemudian ya kita akan tidak bisa berharap banyak. Berharap banyak sistem politik kita lebih baik, iklim demokrasi kita lebih baik gitu ya. Jangan kemudian kita melepaskan diri dari sana gitu. Ya pelan-pelan harus terus ke arah sana semua gitu. Termasuk anak-anak muda. Mereka lah yang sebenarnya kalau kita ngomong regenerasi politik ya ujungnya mereka yang akan menentukan nanti gitu. Dari Mas Faisal mungkin? Ya, aku melihat sih sekarang kekuasaan itu kan tidak bentuknya piramida. Sekarang bentuknya piramida terbalik bagi anak muda. Jadi kalau dulu saya ya sesimpel di kampus tuh, kalau ngelihat Profesor Fuad Hasan tuh udah ngeri aja kok mau papasan gitu kan, karena saya tahu bahwa ada struktur di kampus seperti apa. Sekarang kan mahasiswa enggak. Tapi nggak cari jalan lain kan, muter. Iya gitu, begidik aja. Tapi sekarang mereka melihat berdasarkan sosial media gitu, bahwa kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang yang punya suara di Twitter, yang punya follower banyak di TikTok dan sebagainya. Jadi mereka merasa bisa melakukan perubahan di situ juga. Nah, ketidaktertarikan anak muda terhadap partai politik kan sebetulnya menjadi sebuah feedback juga bahwa partai politik ada kan satu partai itu yang menyebut dirinya partai anak muda kan. Bahwa partainya itu tidak dibentuk secara bottom up, tapi top down. Jadi ada rumus dulu bahwa anak muda suka ini, lalu dibuat partainya. Tapi sekiranya ada satu partai politik yang dibangun berdasarkan bottom up, pasti anak muda mau bergabung. Kita bisa lihat sejarah dulu tahun 55 isi partai politik isi anak muda semua. Indonesia juga dimerdekakan oleh anak-anak muda. Jadi kita punya historis, archetype bahwa anak muda itu aktif membangun bangsa. Gitu. Ya, menarik sih. Yang seru ya. Ya, ini tantangan sih berarti ya. Artinya dari kontestan sendiri juga emang harus ya harus lebih kreatif juga ya untuk ini ya. Karena ini memang generasi baru dengan kebiasaan yang mungkin sebelum-sebelumnya belum ada juga ya barangkali ya. Gitu ya. Nah, ini Mbak Terence kira-kira kita masih punya waktu berapa lama? Sebenarnya ini Mas, karena tadi Mas Faisal udah spill bahwa ternyata Mas Faisal ini juga penulis buku dari penerbit buku Kompas. Terakhir tuh buku mengenai pasar dan karir kembali ke akar. Spill dikit aja Mas, masih ada waktu Mas Aca, dikit buat. Mungkin kaitannya dengan pemilu adalah ya salah satu isu yang dibawa oleh para kandidat sekarang kan bicara tentang karir masa depan gitu. Dan cenderung karir masa depan itu yang dibicarakan menurut saya sangat homogen ya. Semua arahnya digital gitu, semua akan menjadi content creator gitu. Tapi yang menarik kan kita membaca Indonesia itu kan kita sangat heterogen. Lalu juga kepulauan, maritim juga gitu. Nah, tidak mungkin semua anak muda Indonesia jadi bekerja digital menurut saya. Jadi Indonesia malah akan lebih maju bila mau kembali menerima keberagamannya, karena kekuatan kita di keberagaman kan. Jadi kalau anak muda mau kerja lagi di pertanian, kerja lagi di kelautan, mau ada yang jadi nelayan lagi, itu Indonesia akan lebih maju. Nah, pasar dan karir kembali ke akar tuh bicara tentang possibility dan kecenderungan di beberapa daerah anak muda untuk kembali ke akar pasar dan karir di Indonesia seperti apa. Oh, itu bisa jadi narasi kandidatnya kan ya? Iya. Memberi inspirasi. Iya, Mas Yohan juga ini mungkin bisa ini kan informasi tentang isu-isu yang relevan dengan generasi muda. Ini kan juga Kompas sebagai media kan juga akan menyajikan itu. Nah, kedepannya khusus untuk generasi muda nih dari Litbang Kompas itu akan bisa feeding informasi seperti apa sih, dan mungkin ada plan yang kalau di survei itu ya ada satu kita tanya itu apa sih yang Anda harapkan yang bisa dibawa oleh kandidat capres di 2024 nanti gitu ya. Sebagian besar memang menjawab hal-hal yang sifatnya memang ada kebutuhan mereka gitu ya. Satu misalnya pekerjaan, yang kedua misalnya soal bagaimana mereka bisa kepemilikan rumah. Ya. Jadi memang hal-hal yang sifatnya real melekat dengan kebutuhan mereka gitu ya. Kan Kompas pernah juga
bikin ulasan khusus soal bagaimana harga properti itu apa istilahnya kenaikannya itu tidak sesuai dengan tingkat kesejahteraan pekerja-pekerja muda kita. Jadi sampai berapa tahun pun susah punya rumah landed house gitu ya. Jadi itu yang kemudian terbaca juga di survei kita. Apa sih yang diharapkan dari capres-capres itu? Tentu banyak ya, seperti yang Mas Faisal tadi, tapi dua besar itu pasti lebih ke mendekati isu kesejahteraan, isu ekonomi gitu ya. Dari mulai kondisi perekonomian, pekerjaan, sampai kemudian akses pada kepemilikan perumahan. Itu contoh-contoh saja bagaimana pemilih-pemilih muda kita itu lebih ke isu, lebih ke sesuatu yang real gitu ya, tidak kemudian sesuatu yang mengawang-awang. Karena itu mereka itu kan tingkat swing voternya tinggi. Karena melihat-lihat wait and see-nya terlalu tinggi gitu ya. Nanti dulu lah lihat mau ngapain sih si A, si B yang mau nyalon nyapres ini gitu ya. Berbeda dengan pemilih-pemilih yang generasi di atas mereka sudah punya pilihan ya, tanpa tahu mau bawa isu apa gitu ya. Sementara anak-anak muda ini lebih ke isu, mereka akan menentukan nanti di saat-saat ketika mereka sudah jelas. Nah, momentum debat kandidat itu saya menduga itu akan lebih banyak memainkan swing voter itu. Nah, itu menjadi jelas kenapa banyak kandidat termasuk partai itu kan menjadikan anak muda itu jadi komoditas ya. Kita akan mendekati milenial, pemilih anak muda, tapi ya itu kan mereka tahu tingkat swing voternya paling tinggi itu mereka. Jadi nggak mungkin bertarung di pemilih-pemilih tua yang sudah jadi pemilih mereka, pasti bertarungnya adalah pemilih-pemilih swing voter ini yang masih mengambang, nggak jelas, belum tahu, wait and see. Nah, itulah yang kemudian yang menjadi kunci adalah siapa yang mampu menjawab kebutuhan pemilih yang swing voter ini, mereka akan berpeluang lebih banyak untuk mendulang dukungan sih. Gitu. Oke, mungkin terakhir dari Mas Faisal juga ada apa? Closing statement kali, bukan closing statement lah. Maksudnya ini tahun ke depan ini kan kita akan memasuki tahun politik dan generasi muda ini akan menjadi salah satu pemilih yang terbanyak gitu. Nah, mungkin ada gambaran prediksinya gitu. Bagaimana nanti sepak bola. Ya, maksudnya bagaimana nih dari kontestan ini bisa menggarap pemilih muda gitu. Ya lebih banyak mendengarkan sih, lebih benar-benar mendengarkan, dan tentu ada data-data big data, bisa baca sosial media, ada survei, tapi terjun langsung, ngobrol langsung, masuk ke komunitas itu akan bisa mempengaruhi bagaimana seorang kandidat itu membuat sebuah tema-tema kampanye sampai dia membuat program kebijakan yang berbasis anak muda. Karena kan populasi ini kan bonus demografi masih terus berjalan tuh. Mayoritas penduduk nanti kan semua anak muda. Ya, misalnya bicara tentang ibu kota negara tuh, kalau ibu kota negaranya tidak cocok tuh sama anak muda kan nggak ada yang mau pindah ke sana. Ya. Sama juga tatanan kota gitu dibangun seperti apa, ruang publik seperti apa, kalau anak muda nggak cocok ini dia nggak akan mau ke sana. Jadi tadi itu lebih banyak mendengarkan sehingga semua komunikasi politiknya, program-programnya lebih kena ya kontekstualnya bagi anak muda. Oke. Dan autentik tadi itu ya Mas ya? Iya, itu ya. Udah pinter kok, ya. bisa bedakan. Bisa bedain mana pencitraan, mana yang Iya, pinter dan kritis sih sebenarnya. Berarti Mas Aca nih, kita semakin banyak melihat bahwa peran anak muda yang punya potensi dan punya berdasarkan data juga punya ruang besar untuk mereka terlibat nanti ataupun menggunakan hak suaranya. Tapi pesan dari Mas Yohan tidak sekadar pembuktiannya itu masuk ke bilik suara, tapi bisa memilih dengan tepat dan benar. Baik dan jadi benar. Kenali dan pahami ya, kemudian kritisi ya, apakah itu lebih baik nanti atau tidak gitu ya. Jadi tidak sekedar menggunakan hak pilih dengan mencoblos, tapi proses sebelum mencoblos itu ya kita Kompas mengawal ini, menjadi teman pemilih untuk kemudian bagaimana memilih yang amanah, yang tentu membawa kebaikan. Karena di dalam bilik itu cuma 5 menit, tapi itu nanti akan nggak sampai 5 menit sebenarnya. Nggak sampai 5 menit ya. Tapi dampaknya ya Mas ya. Tapi dampaknya 5 tahun. Gitu. Jadi harus bertanggung jawab benar-benar dengan pilihannya ya. Oke Mbak Terence. Ini kelihatannya kalau mau kita gali nih banyak sih. Cuman mungkin waktu juga ya Mbak ya. Mungkin
dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Yohan, Mas Faisal ini. Terima kasih banyak ya sudah ngobrol, berbincang-bincang ya. Pastinya ini buat generasi muda juga yang menyaksikan ini pasti ini semoga bisa jadi ini juga ya, inspirasi juga ya. Ini banyak hal yang perlu dipertimbangkan gitu lah ya sebelum nanti melakukan hak pilihnya ya tahun depan gitu. Dan pastinya obrolan Kak akan mendatangkan tamu-tamu sehebat-hebat ini gitu ya. Jadi buat teman-teman, buat yang hadir dan menikmati obrolan Kak, tunggu kami di obrolan-obrolan berikutnya. Saya Terence Palar. Dan saya dengan Acha. Yohan Wahyu. Muhammad Faisal. Ya. Terima kasih.